Selamat pagi, sekarang jam 5.15, day 3 Bentang Jawa. Kita mulai recapnya hari ini. Seperti biasa muka saya masih ngantuk. Tadi bangun sekitar setelah ada azan subuh. Langsung saya lihat pergerakan di map, race map. Nah, day 3 ini mungkin mulai sedikit lengang ya sampai 2-3 hari ke depan, karena cut off time-nya masih cukup panjang. Nanti di kilometer 1164 di Blitar, CP2 ada di Blitar, jadi pasti cukup panjang. Nggak buru-buru seperti CP1 yang hanya kurang dari 2 hari kalau di CP1. Jadi kemarin saya sempat juga setelah recap, saya sempat ngikutin juga sekitar menjelang tutup CP jam 10 siapa aja yang masuk. Dan kemarin ada yang terakhir masuk dari Malaysia. Ini ada kemarin videonya. Kayaknya terakhir ya. Yang lain masih 3 kayak susah. Yang lain jauh ya? Main jauh. 20 km. Ini cap 47. Congratulations. Welcome to checkpoint 1 Ranca Buaya. Well done. Cap 47 dari Malaysia, Emily Chi, yang masuk terakhir di CP1. Ya, pergerakan pagi ini kita lihat Zidane masih depan, terpantau sudah mau masuk kilometer 940. Udah mau menuju Pracimantoro, jadi nanjak. Malam-malam tadi kemarin saya lihat videonya udah lewat Kulon Progo malam hari, dini hari ya. Sekarang udah nanjak mau masuk Pracimantoro, udah lewat Gunung Kidul, udah lewat Wonosari. Kemudian di belakangnya itu kilometer 935, belakangnya ada Adrian Lekti 876. Ini bedanya sekitar lumayan jauh ya. 60-an kilo dari Zidane. Kemarin sempat menyalip Om Berry. Om Berry kemarin sempat posting juga di threads di sini nih. Kebalik di sini. Di sini dia bilang kata wah cepet banget kayak roket. Memang Adrian Lekti ini strateginya memang stabil ya. Dia sempat tidur 3 jam di hotel masuk karena sempat crash, ditabrak motor di pagi harinya kemarin. Setelah itu dia pulih tuh, langsung stabil ngikutin, dan akhirnya menyusul Om Berry kemarin kalau salah jam berapa ya, jam 11 malam ya, saya udah tidur. Kita kemarin sempat posting tuh Om Berry tadi. Om Berry di kilometer 851 masih 3 podium, P1, P2, P3 nggak terlalu baik berubah. Yang berubah mungkin P1, P2 dan P3. Kemudian P4, P5 juga belum berubah. Ini banyak yang go through the night, bukan banyak ya, semuanya go through the night. Kalau mau podium P1 sampai P10 harusnya nggak tidur. Itu rule-nya nggak tidur karena bakal disalip. Masih Joko Sumarlis terpantau dia goes lewat di Semangat, daerah mana Om ya? Joko. Itu sudah di kilometer 700-an semalam gitu. Jadi sekarang udah 791. Sorry buat 770, yang 791 itu Asabi Alvar. Nah, ada Citra dan Natasha Capirossi cap 187 itu sudah masuk 720. Pair terdepan ya. Pair terdepan itu Natasha dan Citra cap 1. Banyak yang nanya nih, kenapa sih kok jauh-jauhan ya? Apa ini strategi khusus gitu? Saya juga kemana ada yang nanya di threads waktu saya posting, Om punya analisa kah pair terdepan Citra dan Natasha gapnya jauh banget? Saya langsung lihat kemarin memang dari hari pertama memang tracker dari segi bermasalah ya, nggak nyala atau gimana, nggak muncul di race map. Kemudian sekarang di day kedua kemarin jaraknya jauh gitu, terus banyak yang berspekulasi ya, itu kalau ini strategi khusus nih makanya bisa pair terdepan gitu.
Nah, saya kemarin nggak tahu ya, ya mungkin tracker ya, tapi saya nggak bisa confirm kan. Nah, mungkin ini strategi unik. Kemudian saya coba tanya ke apa namanya kawan sepermainan di Bandung, Om Pedal at Repeat, Om Yudi dan Kong, teman sepermainan di Bandung. Dia bilang katanya ini nih trackernya error, kata Om Yudi. Bareng terus, jadi sebenarnya aman. Jadi masih strategi nggak aneh-aneh, masih aman berdua. Dan katanya terlalu banyak militan. Nah, saya baru tahu nih ternyata fansnya Natasha itu namanya Tasya Licious. Wah, keren banget ya namanya Tasya Licious. Jadi sukses buat Citra dan Natasha. Ini sementara pair terdepan di Bentang Jawa di kilometer 720. Jadi saya patokan sama Citra ya, ini terdepan. Harusnya mereka barengan ini. Terus di belakang stabil Victor cap 135 di 720. Nah, Satya Kanan Anbalakan ini di belakang Victor 693 ini sangat stabil. Jadi tidurnya ini memang minim ya, jadi bisa lanjut terus stabil. Ini masih nyala nih live. Yang lain apa namanya nggak nyala, artinya masih mungkin sedang stop ya. Kalau ini nyala masih jalan. Belakangan ada Danang Giri Sadewa. Nah, kemarin ada sempat kontroversi, ada fans menemui ya di Pelabuhan Ratu dan mau foto bareng terus nyamperin ke Ratu. Nah, ini memang apa namanya hal-hal seperti ini harusnya dihindari oleh apa namanya fansnya gitu ya. Jangan sampai terjadi tanda tanya untuk apa namanya riders idolanya gitu. Jadi kan panitia bisa mempertanyakan ini beneran kenal atau enggak gitu. Kalau nggak sengaja gitu, bukan kita nggak, kalau cuma dot watcher say hi, rekamin dari pinggir jalan, apa namanya kebetulan makan terus di situ gitu ya nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang kalau ngikutin terus lama itu kita nggak tahu apakah itu bener kenalan atau bukan. Jadi bagi yang support ridersnya itu juga tolong apa namanya ada aturan-aturan, dan terutama juga yang mengatur aturan harusnya dari ridersnya. Jadi karena penonton itu tidak terikat pada peraturan dari rules unsupported ini, yang terikat peraturan adalah ridersnya. Jadi ridersnya juga harus menjaga diri ya agar tidak ada tanda tanya dari panitia. Nah, ini grup-grup masih depan ada Om Yasir juga nih cap 96, tahun lalu juga Bentang Jawa bersama saya tahun 2025. Nah, kita lihat persebarannya di mana. Nah, ini banyak nih yang kemarin baru lewat dari Pelabuhan Ratu. Jadi kemarin Pelabuhan Ratu yang lolos Pelabuhan Ratu. Nah, inilah kalau pagi masih error gue. Ranca Buaya, CP1 Ranca Buaya itu yang lolos cukup banyak. Kemarin terhitung ada 21 yang over COT. Over COT dari Solo, dan ada 4 pair, artinya 8 riders ya yang over COT. Jadi ada 21 solo rider plus 4 pair yang over COT di CP1 Ranca Buaya. Kemudian DNF ada sekitar 20-an kalau nggak salah, termasuk Kohai kemarin dengan pairnya. Nah, Vindra Nori dan Goswartono ini Kohai kemarin ternyata sempat jatuh gitu, dan akhirnya lututnya sakit, dan menjelang CP1 Ranca Buaya perlu bantuan tim medis untuk merawat mungkin lututnya, kaki, dan akhirnya di efek ke CP1 dan memutuskan DNF. Jadi kalau sudah memanggil tim medis dan mendapat bantuan itu udah otomatis scratch. Nah, kemarin terakhir yang tadi Emily itu terakhir masuk CP1. Setelahnya ada pair dari apa namanya, saya lupa kemarin nomornya berapa itu, Om Aib ya, Om Aib dan di sini agak sama Suryani 16718, dia beda dikit doang, beda 2 menit kalau nggak salah ya. Jadi tetap karena peraturan sudah termasuk udah lewat dari COT. Jadi pagi ini kita nggak tahu ini harusnya lanjut ya, udah jalan nih atau dia nginep di sekitaran CP. Jadi kita nggak tahu nih apakah memutuskan lanjut atau sebagai non kompetitif, artinya tetap boleh lanjut, record tetap dipegang sampai finish. Kalau finish
dicatat sebagai peserta finish tapi non kompetitif itu NC gitu ya. Brevet card tidak dicap. Tapi bisa juga ya, banyak juga yang memutuskan DNF artinya loading pulang gitu, jadi dot watcher. Jadi kita belum tahu. Nah, kemarin ada yang ngitungin di sekitar CP1 Ranca Buaya ada sekitar 60-an yang stay dan mungkin sisanya yang sudah sampai di CP1 sebelum itu, yang sebelum gelap mungkin udah lanjut ke arah Pamangpek. Jadi banyak yang nginap di Pamangpek seperti kemarin saya sampaikan kemarin. Termasuk Om Dondi kemarin update dia sempat istirahat di Pamangpek. Awan ini udah jalan, Sony Ardi, Amy Golden, Beli Sukma Yogeswara jalan. Jadi tahun ini cukup banyak ya yang lolos CP1, tidak seperti tahun lalu, persiapan banyak. Nah ini yang ungu ini sepertinya ini ya, NC ya kalau nggak salah. Karena GB ini GB 455 ya, GB 455 itu sudah over jauh dari kemarin. Jadi jam terakhir itu kan Emilici K47, GB itu masih sisa sekitar kemarin ya, 45 menit, masih sisa 20 kiloan. Jadi tidak terkejar. Om Darmawan juga yang pakai fiksi itu juga tidak terkejar. Nah ada berapa update dari kemarin. Ada Febrianti Wahyudi juga udah NC. Arti ini kalau yang udah warna beda ini dia sudah bilang ke panitia dia nggak DNF tapi lanjut. Jadi tracker akan tetap dipegang sampai CP. CP ditutup ya, tidak dicap. Nah kalau NC juga tetap mematuhi peraturan unsupported. Jadi kalau sampai udah NC terus sampai naik mobil lah atau apa, jangan sampai ya, atau dibantu warga lokal atau melakukan hal-hal yang di luar rules itu akan terkena sanksi juga, karena itu tetap mematuhi peraturan yang ada dari Bentang Jawa. Nah sejauh ini kemarin ini masih banyak istirahat ya, 454 nih di CP nih. Jadi selamat yang udah lolos cut off time CP1. Cukup panjang. Ini checkpoint 1 kemarin 455. Checkpoint selanjutnya CP2 di kilometer 1164 di Blitar. Tetap sama di Patia Palace sama sampai tahun lalu. Nah cut off time lumayan lengang nih, hari Kamis jam 12 malam. Jadi 2359 supaya nggak ketukar ya antara benar nggak Kamis atau Jumat nih gitu. Jadi ini hari Kamis 2359. Jadi cukup panjang, masih ada Selasa, Rabu, dan Kamis, masih ada 3 hari penuh untuk mengejar ke Blitar. Tapi jangan sampai lengah. Yang penting tetap enjoy dan safe ride. Mungkin itu dulu update pagi ini. Sekarang jam 5.29, saya mau siap-siap sarapan dan mau goes dulu. Nanti mungkin sekitar jam 9 jam 10 saya update lagi. Tapi mungkin dari hari ini Selasa, Rabu, dan Kamis mungkin update-nya kita nggak seintens seperti kemarin, karena kemarin kan balap-balapan untuk CP1 ini cukup lengang, dan mungkin kita bisa bahas mulai dari kita bisa bahas per rider, dan juga mungkin kita bisa kulik juga sepeda-sepeda yang unik yang dipakai, yang bukan hanya spek kanan. Kemarin ada yang minta tuh, saya akan coba kulik. Termasuk kemarin saya sempat review sepeda Federal Classic ya, yang punyanya Syarif Hidayatullah, yaitu Arif Sibolang, yang ada di videonya di atas. Nah itu dulu pagi ini, nanti kita lanjut. Oke, sekarang jam 9 kita mau update dulu, lihat di race map gimana progresnya di depan, tengah, dan belakang. Tadi pagi sih baru mau nanjak Pracimantoro ya, dan ikuti Adrian dan Dery. Nah kita lihat dulu pagi ini udah sampai mana di race map. Kita lihat depan masih Zidan cap 146, sudah lewat 4 digit, udah 1013. Diikuti Adrian Lekti cap 7 939 940 lah ini. Terus di belakang Berry terpaut sekitar 32 kilo ya, 32 kilo dari P2 Adrian Lekti. Joko sekarang Om Joko Suarez, Joko Sumarlis cap 74 udah merangsek naik melewati Asabi Over. Sekarang dia di posisi keempat 836, tapi terpaut jauh
dengan Omberi sekitar 70 kilo ya, jadi lumayan jauh. Di belakangnya beda sekitar 8 kilo itu Hasabi Over. Kemudian Exadio, Adimas, dan Satyan itu mengikuti. Citra dan Natasha ini sudah kayaknya trackernya udah bener, udah 742. Kemarin banyak yang nanya ini kenapa ya gitu. Tadi pagi juga udah diupdate kenapa, karena trackernya. Nanti kayaknya udah bener nih. Nah, kita lihat di map. Jadi nggak ada strategi khusus ya dari Citra dan Natasha bahwa questnya sendiri-sendiri itu karena tracker. Mereka solid. Ini kita lihat Natasha dan Citra lewat Pring Tutul. Ini gimana ya? Ada lupa nih. Lebih Binangun. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini banyak terpisah-pisah di sini ya. Grupnya udah mulai kepecah-pecah, bukan lagi grup besar. Di belakang baru ada banyak. Ini baru padat di sini di Pangandaran. Mulai dari Pangandaran mulai padat. Seperti mungkin banyak yang istirahat di sini. Ini masih padat. Rombongan padat dari kilometer 495 sampai 600 Cijulang itu sedikit padat. Ini headwindnya lumayan. Kalau dari race map ya itu kelihatan sebenarnya kalau ada flat ini ya. Tapi jangan salah, ini flatnya ada sedikit rolling walaupun gak separah Cikotok dan di day 1 ya. Tapi headwindnya parah banget, jadi nggak bisa dianggap enteng juga. Terutama nanti kalau udah masuk Jogja, nanti kalau udah masuk Dendels itu headwindnya parah banget gitu. Jadi di sini udah mulai headwind. Nah kalau yang warna-warna ini nih warnanya beda, itu artinya mereka NC, artinya over COT, tapi mereka memutuskan untuk lanjut. Kalau yang ini rada pudar, antara putih pudar atau yang ungu pudar ini, dia artinya lagi istirahat. Nah ini yang kemarin over COT tapi memutuskan untuk lanjut. Salut. Ya siang, sekarang jam 1:08, kita mau update gimana kondisi di depan. Belum banyak berubah, masih Zidan cap 146 di terdepan, Adrian Lekti kedua masih, dan Berry ketiga. Nah Adrian sama Zidan dua terdepan udah 4 digit ya, udah 1000 kilo lewat. Sedangkan Berry masih 3 digit, dikit lagi lah sekitar 32 kilo lagi udah 1000 kilo. Nah itu jaraknya sekitar 60 kiloan ya dari Adrian ke Zidan. Zidan kayaknya ini lagi istirahat nih, di abu-abu ininya. Kemudian Adrian di belakang. Udah mau masuk ke Trenggalek Zidan. Zidan udah masuk Trenggalek, diikuti oleh Adrian Lekti. Berry masih mengejar. Itu di kilometer 969. Jadi jaraknya sekitar 53 kilo dari Adrian Lekti. Sedangkan Joko Sumalis dan Hasbi Over sedikit masih jauh tertinggal, masih di sekitar 800-an. Joko Sumalis 894, Joko Sumalis 894, Hasbi Over 884. Nah kita lihat yang di tengah. Di tengah lumayan rame. Ini semua yang kemarin grup-grup besar udah terpisah. Sedikit demi sedikit ada nih Alif Sibolang baru lewat 780, baru lewat Kebumen. Nih, Kebumen kota yang enak nih, bisa untuk istirahat makan. Dia di belakangnya Muhammad Yasir. Udah kita lihat lagi belakangnya. Ini orang ada Nobu Takasan. Ini cap 98 dari Jepang, baru Kroya, masih ke arah Kebumen. Per Luka itu 196 ada baru masuk Kroya. Apriani Sidik 27 sama juga. Nah, ini banyak padat di sini.
Jasper ini sudah melebihi yang tahun lalu ya. Tahun lalu kan cuma D1, sekarang udah lewat CP1. Jadi kita nantikan videonya bakal lebih panjang pasti di channelnya Jasper Tan. Josh sama Jasper di 607 di Karangbenda pair ya, Jasper dan Josh. Di belakangnya ada Om Ahmad Fatih sama Daniel Tanzil dari Bali di Karangbenda. Kita lihat lagi belakang ada Sari Kamal 193, goser perempuan. Harusnya tahun lalu dia ikut tapi nggak start, tahun ini baru dia ikutan start. Beli Suksma Yogeswara dari Bali cap 150, baru masuk Cijulang. Saya ingat banget di Cijulang tuh ada kayak menara masjidnya ke peluru, terus kemudian kubahnya itu kayak baret tentara gitu, Green Beret gitu. Ini headwindnya lumayan parah nih, headwind sepanjang jalan ini saya ingat banget. Terus kalau nggak sawah, kalau nggak hamparan sawah, sebelahnya laut itu kan, itu pantai, pesisir pantai. Jadi anginnya lumayan, headwindnya tuh bikin ngantuk. Nah, ini Jotaro Minami Jojo cap 75, kebanggaan anak muda Bandung di 558. Om Praka 106 masih mau masuk 555. Nah, ada NC nih cap 97 Nio B Setiawan, lumayan kenceng nih ngelewatin yang masih under COT. Nah, ini kalau warna kayak gini artinya peserta kemarin gak lolos CP1 waktunya, tapi dia memutuskan untuk lanjut sebagai non kompetitif, jadi tracker masih dipegang, tapi tetap harus mematuhi aturan yang ada. Nah, itulah, coba sedikit ke belakang. Nah, Gaby juga sama statusnya NC, Maria Gabriel Floreno Jimenez dari Filipina. Kemarin dia over COT di CP1 karena ada masalah dengan sepedanya di braking ya katanya. Jadi cukup lama dia di turunan mau ke Cimaja di hari pertama. Ini Alehut tanggal cap 20 sedang istirahat kayaknya. Kita lihat lagi ke belakang nih banyak yang NC lanjut. Ini ada Mbak Suryani dan Mas Aib. Ini cap 168 dan 167 ya, yang kemarin tipis banget masuk ke CP-nya ya, masuk ke CP1 tipis banget, beda sekitar 1 atau 2 menit gitu, sayang sekali. Tapi memutuskan untuk lanjut, salut. Saya salut ya untuk teman-teman peserta yang lanjut walaupun sudah over COT. Finish what you started. Nah, sebenarnya masih di belakang. Nah, ini CP1. Kalau CP1 masih ada gak? Masih ada nih. Ini kayaknya pulang nih. Cap 33 pulang. Atau loading gak tahu gue atau enggak nih. Naik ke atas oleh dia. Nah, itu dulu update jam 1 siang nih. Sekarang jam 13.14. Nanti kita update lagi sekitar jam 3 atau jam 4 lah ya. Sekarang jam 15.24. Sekarang kita update dari desktop ya, dari komputer, jadi bisa lebih banyak cerita di sini. Masih belum berubah depan, rombongan depan. Zidan udah lewat Trenggalek, kayak udah masuk Tulungagung nih. Masuk Tulungagung di kilometer 1116. Disusul oleh Adrian Lekti 1062 di belakangnya. Nah, kemudian ini banyak headwind nih. Saya ingin banget banyak headwind. Di Trenggalek tuh headwindnya bagaimana dari Ponorogo sampai Trenggalek. Kemudian Berry di belakang masih belum 4 digit, masih di 996 mau 997 di posisi ketiga. Joko Semalis masih belum berubah sama Hasabi Alvar, masih di keempat dan kelima. Beda sekitar berapa nih? 65 kilo ya, 65 kilo dari posisi 3 Berry. Jadi Joko Semalis beda sekitar 65. Sedangkan beda ini cuman 13 kilo dari Hasabi dan Joko Semalis. Nah, ini ada perubahan nih. Ko-Victor tidak kelihatan. Tadi ternyata jam 1 ada update. Ko-Victor cap berapa nih? Saya lupa cap berapa. 135 kalau nggak salah ya, Ko-Victor ya. 135 memutuskan untuk DNF karena dia badannya
muta-muta terus, sempat masuk IGD, ada storynya tadi dia sempat update, kemudian dia sempat lanjut, kemudian baru jalan sebentar muntah lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk DNF. Kabarnya sih masuk IGD setelah tadi nanjak panggang ya. Nanjak panggang sama Pracimantoro, kemudian habis itu masuk IGD, dan habis itu sempat mau melanjutkan, sempat diinfus, kemudian melanjutkan, dan akhirnya masih muntah-muntah, akhirnya memutuskan untuk DNF. Jadi memang kalau udah sering main ultra, sering mengikuti event ultra, kita harus mendengarkan badan kita ya. Kalau Victor yang udah tadi posisi kita P6 ya, kalau P6 atau P7 udah full besar, itu juga memutuskan untuk DNF karena kesehatan lebih baik, keselamatan lebih baik daripada memaksakan diri. Kita hanya kita yang tahu badan kita bisa dipush sampai mana. Nah, semoga comeback stronger Ko Victor. Salut banget, dari kemarin saya lihat stabil ya. Nah, kemudian di belakang ada Adimas Bintang Cap 6, di belakangnya si Baovar itu masih sangat jauh. Itu 50 kiloan. Kemudian di belakangnya sekitar 15 kilo ya. Itu ada Duo Sri Kandi. Kali ini kayaknya trackernya udah bener. Di kilometer 853 Natasha Capirosi dan Citra. Besarkan dulu mapnya. Nah, baru masuk nih Dendels ya, baru masuk Dendels, baru lewat Kulon Progo. Nah, ini Arif Hidayatullah Arif Sibolang Cap 132. Ini kalau yang ada masuk ini nih, ini rute gravel semua nih. Kalau lihat nih ada jalan masuk. Ini kan keluar nih, ini jalan besar nih, jalan Dendels. Ini masuk nih jalan perkampungan, saya ingat banget sekitar 30 kilo ya. Kemudian ini muter, ada jembatan di sini. Wah, itu capek banget gravel. Tapi kabarnya tahun ini sudah lebih bagus jalanannya. Ini saya ingat banget ini kan ada sebelah-sebelahan sama jalan besar ya. Jadi dari persimpangan ini masing-masing kita bisa lihat tuh jalan besar aspal gitu. Jadi waduh, gue pengen asal banget, kenapa nggak dibelokin, masih lurus gitu. Waduh, sebel banget. Mana waktu itu siang bolong ya, saya ngantuk banget, jadi ada sebel. Tapi Stephen Land cerita dia sebel banget karena ini malam-malam dan ini ya katanya paling males yang ini gravel Dendels ini. Nah, Faisal Akbar masih masuk nih, Cap 52. Di depannya ada Danang Giri Sadewa. Kemudian kita lihat lagi ke belakang, rombongan tengah. Ini mulai banyak terpecah-pecah ya. Ini Muhammad Salman Afaridi baru masuk ke Kebumen, sama juga tim Byron. Ini cukup cepat. Nah, untuk target supaya bisa aman masuk Blitar, mungkin target besok pagi harus sudah di Kebumen sih, paling lambat untuk rombongan yang tengah ke belakang. Minimal pagi-pagi udah start dari Kebumen. Jadi minimal mungkin kalau yang mau bermalam di Kroya, di sebelum di Kroya di sini di sebelum Kebumen, kemudian mungkin jam 3 itu bisa mulai jalan ke arah Kebumen. Jadi pas matahari terbit udah di Kebumen. Kalau nggak rada susah untuk ngejar ke CP Blitar. Karena habis itu masih nanjak nih dari Kebumen ke arah Kulon Progo, Dendels itu masih nanjak ke arah Wonosari, Gunung Kidul, Panggang, Pracimantoro gitu. Jadi masih cukup panjang. Om Dondi kilometer Cap 44 kilometer 681 Nakubang Kangkung nih rada mistis katanya, banyak hutan gelap ya. Saya nggak tahu sebenarnya, tahun lalu kan saya lewat ini sekitar tengah malam atau dini hari gitu, mah gelap banget ya. Saya nggak tahu itu mistis, sampai saya bikin video kemudian saya posting, ada yang komen warga lokal bilang, wah mas, warga lokal aja saya warga lokalnya nggak berani loh sini malam-malam gitu. Oh iya ya mas saya. Tapi itulah indahnya ultra ya. Semua hal, karena kemencet lagi nih. Semua hal lain selain mancal, selain goes, selain makan, selain tidur, selain istirahat, kemudian goes lagi, itu hampir nggak terlalu kepikirkan ya. Dan menahan rasa sakit. Jadi tujuannya kita goes, makan, istirahat, goes lagi. Itu tujuannya. Semua disimplifikasi, hidup selama 6 hari hanya untuk itu. Jadi kadang setan, ya mungkin ada yang percaya, saya sih nggak ya, saya konsen goes, gimana nyampe target tercapai gitu. Di belakang Sony Ardi, ini teman saya,
kemarin lolos CP1, senang sekali dia. Di posting ya, katanya dia udah pakai baby fever. Tadi saya juga lihat Om Exadio Siregar udah beli baby fever. Itu tanda-tandanya ada saddle sore. Saya mengalami juga itu saddle sore di hari keempat. Saya mulai hari keempat. Cuma kemarin karena hujan besar jadi itu mempercepat ya abrasi di gesek di bagian saddle dan bib. Capi Daniel, Better Vijaya masih masuk rombongan tengah, termasuk juga pair dari Singapura, Jasper Tan dan Joshi. Belakang masuk Pangandaran masih banyak nih, banyak istirahat di sini. Om Sabta juga nih cap 124. Nah tadi ada ini juga kabar salah satu seleb ya, Boys atau dikenal sebagai Boys, di sini namanya Jonas Sage, cap 141 memutuskan untuk DNF walaupun kemarin dia masuk CP1 under COT, tapi paginya dia memutuskan untuk scratch ya untuk DNF. Nah lagi-lagi waktu COT masih panjang sampai hari Kamis jam 12 malam, 23.59 hari Kamis di Blitar. Tapi nggak boleh diremehkan karena ini cukup panjang dan banyak rollingan ya. Dan ada beberapa tanjakan seperti di Panggang, Pracimantoro, kemudian headwindnya banyak terutama di daerah Trenggalek dan Dendels, dan ada sesi gravel. Jadi sebenarnya aku bilang wah ini lebih gampang daripada menuju CP1. Ini ujian yang berbeda sebenarnya. Kalau ujian yang CP1 mungkin menuju CP1 COT ketat, seleksi pertama banyak yang lulus ya, selamat. Itu lebih ke fisik, berarti ya kalau lolos berarti latihannya sudah sangat proper. Kemudian melewati CP1 ke CP2 itu lebih ke mental, karena ini jalannya panjang nih selama 3 hari. Gimana stopnya, karena nggak cuma fisik nih, bagaimana kita manage stopping time kita, rest time kita, nggak kebanyakan istirahat, nggak kebanyakan makan, nggak kebanyakan stop yang nggak perlu gitu. Udah ke Indomaret, terus kemudian sejam kemudian ke Indomaret lagi gitu. Jadi harusnya diminimalisir. Nah di sini akan diuji pengalaman dan juga strategi timing ya. Dan juga ketika udah mulai bosan, udah mulai bertanya, gue ngapain sih gue malam-malam gini, gue jauh, terus ini panjang kan lurus terus gitu. Itu mulai akan ada di mental. Kalau kita motivasi tidak cukup besar, itu akan sedikit mendorong diri sedikit susah gitu. Untungnya tahun lalu saya cukup bisa push terus karena saya sangat enjoy walaupun di malam hari saya goes. Anyway, ini banyak yang lanjut ya, NC yang warna pink ini NC semua yang over COT, termasuk Om Darmawan yang pakai fiksi, Gaby, pair yang terakhir juga nih Om Aib sama Mbak Suryani. Di belakang ada lagi gak? Nah ini ada yang belum masuk juga di CP1 masih 390. Ya itu dulu update, nanti mungkin jam 5:30 atau jam 6 kita akan update terakhir, dan juga mungkin kita akan bahas sepeda-sepeda yang unik ya yang dipakai oleh peserta. Nggak cuma sepeda spek mentok kanan, spek mahal, tapi ada juga beberapa sepeda unik. Nanti kita coba bahas, saya akan tampilkan di sini. Nah itu dulu, nanti kita balik lagi jam kira-kira 2-3 jam lagi. Ya sekarang jam 18.42, day 3 recap Bentang Jawa. Kita mau recap terakhir sebelum saya upload untuk day 3 Bentang Jawa hari ini. Nah ini di depan masih sama, P123, 4 dan 5 juga masih sama, 5 besar masih sama. Tapi sekarang bedanya Om Berry udah di 4 digit di kilometer 1044. Zidan masih pertama 1167. Dia udah sampai di mana nih? Kita lihat. Aduh, ini selalu gini nih. Ini setengah layar ini iklannya. Kita kecilin dulu deh. Setengah layar iklannya. Ini Zidan udah masuk Blitar. Dia lihat CP Blitar udah. Ya, baru keluar CP Blitar mau menuju Malang. Jalan menuju Malang, mungkin nanjak langsung nih ke Jemplang malam ini. Ini barusan keluar dia dari CP.
di Blitar, kilometer 1164. Di belakangnya Adrian Lekti masih mau masuk kota Blitar, masih ini jalan panjang nih. Ini banyak truk-truk dan kendaraan besar ya. Dan jalannya sedikit kecil. Saya crash waktu tahun lalu waktu menuju ke CP Blitar malam-malam, untung nggak apa-apa dan masih bisa masuk CP dengan aman under COT. Nah ini memang sedikit kecil ya apa jalannya menuju Blitar, panjang lurus gitu sampai Blitar baru belok. Nah Adrian Lekti beda sekitar 43 kilo dari Zidan, belum masuk Blitar dia. Berry di belakangnya kira-kira 80 kilo dari Adrian Lekti. Joko Somalis sekitar 55 kilo. Hasabi Over beda sekitar 34 kilo sama Joko Somalis. Nah sebelum saya bahas, saya tadi sempat janji mau bahas sepeda-sepeda yang rada unik ya di Bentang Jawa ini. Tahun ini terus terang ada banyak ya foto-foto sepedanya, sepeda hias kalau ada yang bilang, kemarin ada yang bilang lomba sepeda hias. Nah tapi ada beberapa sepeda mungkin saya pengen highlight di sini yang mungkin menarik buat pemirsa di sini sepedanya ya. Yang pertama tentu ya P1 terdepan itu Zidan, dia pakai bisa dilihat di sini, ada di Instagram Bentang Jawa juga sih. Ini pakai Super Six ya kalau salah ya. Super Six Evo High Mode repaint, dari repaint makanya nggak kelihatan nih. Saya tadi kok apa nih nggak seperti Super Six. Nah tahun lalu tuh banyak yang pakai Super Six. Super Six yang Evo ya, road bike-nya Cannondale. Nah dia rasio nanjak, tapi nggak yang piringan hamster, bukan ya, masih 50-34 depannya compact, belakangnya 11-36. Jadi cukup standar lah. Dan lihat bawaannya sangat ringan, 2 bidon kayak mau ini aja ya, mau ke dari Jakarta mau ke puncak aja, balik lagi bawanya kayak gini, atau ke Sentul gitu kan, bawanya kayak gini nih, kecuali ada aerobarnya. Sangat simpel ya, sangat simpel sekali. Jadi small ini buat toolkit, ini mungkin buat charger ya di frame ya, kabel-kabel, dan mungkin dia juga bawa vest. Atau di bawa vest gak tuh, saya rada nggak. Terus kemudian kedua Adrian Lekti, dia pakai Rodeo Labs Titanium. Wih, memang ini rada mengkilap tuh, mengkilapnya keren ya paintingnya. Nah, ini pakai DT Swiss wheelsetnya, GRC ini seri gravel, GRC Carbon DT Swiss. Tiresnya tire mahal nih, Rennie Hurst. Nah, pakai top to back sama frame back full dari Apidura, standar lah. Nah tapi orang-orang luar negeri nih biasanya pakai lampu ini ya, lampu yang cukup terkenal nama exposure light. Ini gede banget nih, sangat ampuh. Tahun lalu ya Stephen Lane pakai ini exposure lights. Harga sekitar 500 pounds kalau nggak salah ya, jadi dalam pounds. Jadi kalau nggak salah 500 pounds, jadi sekitar hampir 9 jutaan. Tapi katanya memang tahan lama ya, maksudnya nggak rusak-rusak gitu. Kemudian itu ada Adrian Lekti P2. Ini kemudian kita lihat yang fiksi. Ini Om Darmawan yang pakai fiksi, pakai Ardently. Tahun lalu juga pakai sepeda ini juga. Sayangnya Om Darmawan lanjut, tapi dia over COT ya kemarin di CP1 ya, tapi dia akan tetap lanjut, jadi masih bisa lihat sepeda fiksinya Om Darmawan di sisa perjalanan Bentang Jawa selama 3 hari ke depan. Nah ini juga fiksi, ini pakai Soloist 71. Buat teman-teman yang main fiksi mungkin paham ya. Saya selalu salut dengan peserta yang pakai fiksi, pasti kuat-kuat di flat. Tapi memang mereka PR kalau misalkan tanjakan ya, dan kalau turunan. Dan ini kan di Bentang Jawa harus pakai rem ya,
jadi nggak bisa nge-skid atau pakai rem kaki gitu, jadi harus ada rem. Jadi mereka akan pasang rem di frame fix gearnya. Nah tahun lalu apa namanya Darmawan sedikit mengalami masalah dengan rem depannya pas mau turunan dari Ranupane menuju Lumajang. Jadi itu membuat dia terhambat dan akhirnya tidak terkejar cut off time. Dia over COT sejam tahun lalu. Jadi harusnya sebenarnya kalau breaknya nggak masalah tahun lalu dia harusnya lolos finish under COT. Ini fiksi ada 2 perwakilan. Nah ini keren banget nih. Ini keren banget, culture banget. Surly tapi rim brake merahnya menyala banget. Backstage sederhana, pakai Rhino Walk sama Urban Case top to back sama saddle. Ini cakep banget nih, sepeda culture banget nih. Gak kalah lah sepeda steel sama sepeda-sepeda karbon ataupun apa namanya yang ringan-ringan ya. Ini keren. Ini kemudian ini yang banyak disorot nih, Om Ponco dari Jogja. Dia pakai sepeda standar merah. Oh ini culture banget. Saya nggak nyangka ini ternyata dipakai bentang jauh. Dia pakai flat bar dan pakai apa nama basket ya. Nah tapi tadi saya lihat story dia sedikit ada masalah di bagian lengannya karena kan dia nggak ada rest bar ya. Jadi dia kadang-kadang dia pakai gini aja numpuk. Jadi akhirnya karena 3 hari jadi udah mulai lecet gitu katanya. Jadi hari ketiga ini dan mungkin besok akan makin banyak apabila misalnya bike fit nggak benar ataupun apa namanya luka-luka yang kecil atau misalnya sakit-sakit yang di hari pertama dan kedua tidak terasa akan semakin terasa. Jadi di hari ini aja tuh ada beberapa peserta yang posting mengenai apa namanya sakit di lutut, ada di apa namanya di bagian apa namanya pantat ya sorry, saddle sore gitu udah ada yang mulai gitu. Terutama karena kemarin hujan besar jadi kan bibnya basah dan itu gampang sekali untuk gesek, jadi gampang sekali untuk lecet. Dan baiknya memang harusnya pakai apa namanya reapply dengan Vaseline ataupun chamois butter. Nah ini salah satu yang bisa disorot juga, ini MTB man, ini MTB hardtail dipakai oleh Roger Wins Cap 120, keren banget nih, keren banget. Ini patrol kalau nggak salah ya, ini patrol XG. Wah ini pakai XT ininya grup setnya, keren sih ini. Ada fork suspensinya juga loh. Jadi nggak harus pakai road bike, MTB pun bisa. Ini juga salah satu yang klasik yang saya demen. Ini punya si Jotaro Minami, Jojo dari Bandung, anak muda yang kemarin akhirnya juga lolos. Ini pakai Richie Logic, baru beli katanya. Ya, Richie hitam, cakep ya, seksi banget. Ini pacaran malah dia, ininya aja. Jadi darah muda semakin masih besar, sepeda mumpuni dan seksi. Nah yang terakhir mungkin duo dari Jepang, apa namanya, Bung Topa Nakamoto dan pairnya Iwan Ardiansyah. Dua-duanya pakai Canon dan Caat. Nah yang membedakan lah yang satu pakai Caat 8 ya, masih made in USA nih. Caatnya nih seksi banget ya kan, seksi banget kan. Nah sorry, mana tadi? Masih rim brake, keren banget nih dekalnya. Pakai top sama frame back, itu aja sederhana. Dan kalau dilihat posisi masih cukup di depan, masih mencoba mungkin untuk mengejar Natasha dan Citra sebagai pair pertama. Ini kalau pairnya pakai Iwan Ardiansyah pakai Cannondale Caat yang baru, Caat 14 sepeda culture. Ini cakep sih. Nah saya sempat lihat yang pertama, wih keren juga ya dekalnya. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang keren nih, Caat 14 ini dia masukin yang raw yang silver, sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Nah itu mungkin sedikit bahas tadi sepeda-sepeda yang ini mungkin bisa request
teman-teman pengen bahas sepeda siapa yang buat kalian menarik, karena itu ada baik banget tuh tahun ini, baik banget yang posting sepeda hiasnya. Jadi kadang saya miss ya yang mana yang menarik, mana yang siapa punya gitu. Jadi mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar, besok kita bisa bahas. Kita buka lagi, ini di tengah. Citra masih belum banyak berubah. Citra, Natasha belakang ini kayaknya dari kemarin, dari tadi siang belum ada perubahan. Ini Gaby lumayan nih, udah sampai Parigi, bentar lagi akan masuk Pangandaran. Nah ini yang kalau ingat kemarin kan gini lagi ya, sengaja nih. Cap 77 yang waktu itu telat 4 jam start hari pertama, sekarang udah masuk di mana nih? Udah kilometer 5, keren sih. Jadi sepedanya apapun telat pun bisa gitu. Baiknya sih emang gak telat ya. Cuman katanya tadi kemana ada yang bilang, wah andaikan dia nggak telat mungkin bisa 5 besar, buat saya sih enggak ya, karena pace di depan itu sangat kencang sekali, dan kalau nggak memang ikutin dari awal rada susah. Mungkin kalau tengah masih bisa dikejar. Jasper masih masuk di sini, masih mau masuk mana nih, Kesugihan Panjan, masih kilometer 700-an. Sony juga di sini. Sony, Daniel, Tanzil, Jasper semua masih ada di kilometer 680 menuju 700. Tadi juga saya sempat lihat story. Ini jangan-jangan Zidane bisa finish nih besok gitu ya. Kira-kira bisa gak mengalahkan rekornya Stephen Lane yang masih dipegang Stephen Lane 3 hari 5 jam tahun lalu. Jadi itu rekor rute Bentang Jawa. Tapi rute Bentang Jawa kan tiap tahun juga berubah ya. Ada beberapa perubahan walaupun nggak banyak tahun ini. Jadi mungkin emang nggak sama persis. Nah kita masih banyak menantikan apakah Zidane bisa memecahkan rekor waktu tercepat tahun ini yang dipegang Stephen Lane itu 3 hari 5 jam. Tadi Stephen Lane sempat posting story, dia sedang melihat, wah ini Zidane sedang ada misi gitu katanya, ingin memecahkan rekor saya katanya, kira-kira begitu. Terus saya sempat message DM gitu, yang tinggal di Bali ya, lo lagi ini ya, lagi deg-degan ya gitu. Dia bilang iya nih gue lagi ngeliatin terus gitu katanya. Katanya sih gitu ya. Jadi sedikit was-was doi, Stephen Lane sedikit was-was. Jadi ayo Zidane, kita semangat, coba bisa pecahkan. Kita semua mendukung kamu. Jadi itu dulu update sekarang. Kurang lebih bagian depan gak ada perubahan sampai 5, kecuali tadi Om Victor Halim DNF sayangnya ya, karena ada masalah kena heat stroke. Oh iya sorry, tadi Adrian juga sempat posting dia kena heat stroke ketiga kali selama Bentang Jawa, tapi masih jalan lagi. Tadi sempat posting. Karena dia kuat mentalnya ya, jadi mungkin memang masalah dia karena dia baru sampai ke Indonesia, iklimnya seperti ini, dia masih belum beradaptasi terlalu full ya. Tapi untuk ukuran baru berapa hari di Indonesia sih udah oke ya, karena dia pernah lebih parah sih ke Afrika. Kalau udah di Afrika sih ke Indonesia mungkin buat dia ya bisa lah gitu. Ya itu dulu recap hari ini. Besok kita akan lanjut di day 4 recap Bentang Jawa. Apakah sudah ada yang finish? Zidane apakah finish? Zidane pasti malam ini akan nanjak ke Jemplang, dan kemudian turun langsung pasti ke Lumajang. Jangan lupa like, share, komen, tinggalkan apa yang ingin kalian tanya seputar dengan Bentang Jawa, Ultra, ataupun rider siapa yang pengen kalian tanyakan, atau seputar Bentang Jawa, pertanyaan apapun akan kita coba jawab dan diskusikan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe, itu sangat membantu sekali untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa terus men-sharing tips and tricks dan info-info seperti ini yang bisa mengembangkan ekosistem ultra cycling Indonesia. Terima kasih, sampai besok.